Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, tim Kasih alhamdulillah komplit. Betul. Semangat 45. Masuk. Dan malam hari ini adalah malam penentuan di mana kita mau bertemu dengan Mingar Angkoro, akan diperlihatkan ya prasasti perjanjian Andum Waris teman-teman, dimana kita nanti di sana ditantang apakah kita yang akan dipermalukan ataukah apakah kita yang bisa menunjukkan kebenaran teman-teman. Kita menang pasti ya, kita positif ya teman-teman. Seharusnya perjanjian ini dilakukan tadi malam. Ya, dipenuhi. Iya, akan tetapi pihak mereka itu melakukan kecurangan, di mana Mingar Angkoro itu mengirim anak buahnya. Siapa itu namanya ya? Tadi malam lupa saya. Argakara, mengirim Argakara untuk memberikan efek sakit kepada saya. Bukan sampai di situ juga kami tetap berangkat teman-teman, tapi kita dihadang di perjalanan. Wah, diserang. Tapi alhamdulillah setelah saya menjelaskan bahwasanya perjanjian Andum Waris itu katanya mengajarkan hal kebaikan, jauhi dari kejahatan, akan tetapi yang dilakukan mereka adalah kejahatan. Dan mereka itu menerima, dan akhirnya perjanjian itu diundur malam hari ini. Jadi tim Kasih masih diberi kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu langsung, bisa dibacakan secara langsung apa sih isi dari pedoman prasasti Andum Waris itu teman-teman. Walaupun saya sedang keterbatasan ya, kaku teman-teman, tapi kita janji tetaplah janji. Janji adalah hutang, dan hutang itu harus dibayar. Ya. Jangan pilih lubang, tutup lubangnya. belakang kepalamu kayak gini. Oke, sebelum melakukan perjalanan lagi ke sana, kita memang sudah prepare menggunakan tandu. Tandu ini dibuat udah tadi malam. Untuk teman-teman silahkan sholat dulu. Yang belum sholat menonton video ini diwajibkan harus sudah sholat dulu. Jangan tinggalkan apa yang menjadi kewajiban hidup kita di dunia ini. Nah, masuk. Tim Kasih tidak luput juga, kita harus berdoa biar yang kita hadapi nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tim Kasih. Ini bagian kamu, Bang. Maafin saya ini ngerepotin. Tenang aja, Mas. Tim Kasih itu selalu kompak. Sana lu. Aduh, marah nih. Pantesan lihat mukanya Mas Ganang enak itu loh yang belakang, Dek. Gini loh. Siap, Pak. Buku ya, Mbak. Aduh, BM parangnya. Kayak film apa ya itu ya? Aduh, BM parah nih. Nanti gantian ya. Yo. Mbah, tahu ini rokoknya apa ya, Mbah? Apa? Tahu ini rokoknya apa kan? Kami ini. Bener. Ya bener ya lo. Pak Marcel terlalu semangat ini. Baiklah manusia. Saya sudah mengantarkan kalian ke tempat yang kalian tuju seperti janji saya. Ya. Ini adalah bukti di mana pedoman prasasti Andum Waris tidak pernah mengajarkan tentang keburukan. Ini adalah buktinya. Ya, terima kasih kau sudah menepati janji. Apa yang kau janjikan tadi malam ini memang benar. Saya melihatmu dari ujung sana terbang mengintari saya. Itu kamu sebenarnya itu sedang mengantar saya dan menjaga saya itu. Tentu.
Bahkan saya melindungi kalian dari beberapa serangan. Mungkin tidak kalian lihat. Dan temuilah Mingarangkoro. Silahkan kalian temui dia. Tapi ingat, malam ini juga kalian akan merasakan sakit hati seperti apa yang saya rasakan. Karena kalian telah menghina saya dan pedoman saya. Dan saya pastikan lebih dari rasa sakit, rasa malu, dan rasa hina, rasa nista di dalam hati kalian akan kalian alami malam hari ini juga. Insya Allah akan saya hadap. Betul. Tenang. Nikmati saja penderitaanmu. Tambah nih, tambah. Ini tadi makhluk Argatara yang tadi malam, yang menghalangi perjalanan kita, yang membuat saya sakit seperti ini. Dan saya merasakan semua makhluk kayaknya pada datang ke sini. Energinya luar biasa. Telinga saya merasakan sakit, kepala keliengan, imbas dari energi-energi yang pada datang. Tapi ini nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Kita harus tetap lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita menuju ke sana. Apakah sudah wujud 10 tujuannya? Coba dicek di kamera. Udah ada tapi kamera belum kelihatan. Masih Ketutup embun. ketutup embunnya. Dari mata mah udah kelihatan. Udah kelihatan. Dari visual mata. Ya, Sorry ya. ya, nggak apa-apa. Apa tuh? Bentar, saya shoot dulu bentar. Tadi arahnya mana ya? Baik. Nah, tolong turunkan ke saya ke sana. Siap-siap. Ini mas. Embunnya tebal banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi tentunya kedatangan saya tidak tepat waktu. Dengar tahu sendiri apa penyebab membuat saya tidak tepat waktu. Dengar telah mengirimkan anak buah untuk memberikan rasa sakit kepada saya. Tapi sungguh tidak berguna bagi saya. Saya tetap akan menepati janji. Sekarang silahkan kau pilih teman-teman saya untuk komunikasi dengan saya. Saya persilahkan. Buka semua. Siap. Astagfirullah. Mama. Astagfirullah. Minga.
bekerja. Ini udah diambil semuanya. Kau tahu keterbatasan saya karena ulahmu. Itu adalah hukuman atas kerasnya kepalamu itu menantangku untuk pembuktian yang seharusnya tidak perlu dibuktikan. Kebenaran tetaplah kebenaran. Saya akan buktikan itu. Apa yang ingin kau buktikan? Selain dari rasa malu dan kebodohanmu. Sekarang saya nggak punya waktu panjang lebar. Sekarang mau kau sembuhkan saya dulu, atau kau tunjukkan prasasti itu ada di mana? Yang kau tanggung itu wajar untuk kau terima. Itu sudah menjadi bukan lagi urusanku. Justru saya tidak sabar untuk membuktikan betapa bodohnya dirimu dan betapa sesatnya manusia sepertimu. Saya sudah tidak sabar lagi melihat dirimu bertekuk lutut dan menyembah prasasti itu. Ini prasasti yang kau sembah selama ini. Kami tidak menyembahnya. Kami menganggap ini adalah pedoman. Seperti yang sudah saya katakan kepada dirimu. Tetapi tidak untuk dirimu. Kau harus berlutut di depannya. Sebagai tanda bahwa kau menghormati prasasti itu. Tapi di sini, mohon maaf. Saya ucapkan ini yang kedua kalinya. Ini mungkin sangat menyakitkan bagimu. Apa maksudmu? Lusa kau mengatakan prasastimu itu mengajarkan tentang hal kebaikan dan menjauhi semua kejahatan. Itu sudah terbukti tadi malam, di mana kau mengirimkan salah satu anak buahmu kepada saya untuk memberikan efek sakit dan menghalangi perjalanan saya menuju ke sini adalah suatu kejahatan. Betul, Mas. Itulah keraguan saya dengan prasasti itu. Apakah ajaran yang dituliskan dalam prasastimu itu mengajarkan hal keburukan? Tentu tidak. Jikalau kami melakukan kesalahan, itu adalah murni dari kami. Kami makhluk. Kami wajar jika kami melakukan kesalahan. Tetapi tidak terhadap prasasti ini. Prasasti ini murni kebenarannya. Berarti kamu sudah melanggar ajaran prasasti Andum Waris ini. Berarti kau makhluk yang sudah berdusta. Bagaimana kau bisa menyontohkan para pengikutmu, sedangkan kau yang memegang erat-erat prasasti Andum Waris ini sudah melanggarnya. Itu sudah membuktikan kepada kita semua bahwasanya saya sudah menang. Betul. Tanpa harus kita berdebat apapun. Betul. Ya, mungkin menghalangi kalian untuk menepati janji adalah kesalahan. Tetapi menjadi musuh kalian bukanlah kesalahan. Kalian tidak bisa seenaknya sendiri menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sedangkan kau sendiri belum melihat apa isi di dalam prasasti itu. Semakin saya ingin ketawa dengan pedomanmu itu. Kau bawa ribuan pasukan. Puluhan ribu, kau bilangnya itu 1000. Kau bawa mungkin puluhan ribu ke sini. Ya tentu, itu karena dirimu akan dipermalukan di sini. Butuh banyak saksi, butuh banyak pasang mata untuk melihat betapa agungnya prasasti ini, betapa benarnya prasasti ini, dan betapa benarnya manusia sepertimu adalah manusia yang bodoh, manusia yang hina, dan manusia yang jauh dari kata kebaikan. Sekarang, Maka dari itu,
Yang saya katakan ribuan pasukan. Ternyata saya pikir itu orang. Kau boleh mengatakan seperti itu. Kau boleh menertawakan saya. Kau boleh menghina saya. Setelah kau bacakan isi dari prasasti itu kepada saya. Ambillah prasasti itu. Mari kita bacakan bersama. Bagaimana bisa kau membacanya? Sedangkan kau ini dari bangsa manusia. Dan prasasti itu sejatinya, isinya, sari. Bukanlah benda nyata atau benda yang bisa kau lihat. Maka dari itu, kau tidak bisa melihatnya. Kau hanya perlu mendengarnya. Dan saya sudah katakan berkali-kali, prasasti itu tidak pernah mengajarkan tentang keburukan. Tak usah kau menutup-nutupi. Tentunya, saya bukan makhluk yang bodoh. Apa maksudmu? Kamu seharusnya sudah tahu bahwasanya hal goib seperti ini bisa dimanifestasikan. Nah, tapi kau menutup-nutupi. Kau pura-pura bodoh. Saya punya media. Buat apa kalau saya tidak memakai media itu? Tuhan saya memberikan semua media di dunia ini untuk dipakai. Betul. Paham. Bukan untuk dilihat saja. Kau sudah tahu apa maksud perkataanku? Kau jangan pura-pura bodoh. Ayo. Tentu saya tidak sebodoh itu. Saya mengarang Koro. Ada makhluk yang tinggi di depanmu. Kau mengatakan saya bodoh. Lakukan apa yang kau mau. Ada yang bawa kaos putih? Ini saya bawa, Mas. Hah? Ini saya pakai ini. Lepas kaos putih, boleh. Semua ini. Ayo, Mbak. Itu dikit pakai kaos putih itu. Mbah, kamu cari itu, Mbah. Apa? Bumbung. Apa? Bambu. Bambu-bambu. Di apa ini? Dirobek. Satu, Mas. Saya menggunakan media yang paling dekat dengan saya. Saya sengaja memilih kain ini karena warna putih. Tentunya dengan warna putih akan sangat jelas salinan apa isi dari prasasti Antum Waris itu. Kau paham? Kau bisa menyalin ini? Untuk apa saya membantumu? Baik, akan saya lakukan. Cek, potong Ya, sini, Mas. ini. Nah. Jikalaupun kau bisa, kau hanya bisa mengambil sarinya, tidak untuk semuanya. Tidak masalah. Yang saya butuhkan itu hanyalah sarinya. Inti dari kitab itu apa sebenarnya? Saudara-saudaraku, lihatlah betapa bodohnya manusia ini. Bersemangat untuk mempermalukan dirinya sendiri. Lihatlah mukanya. Lihatlah betapa bodohnya dan polosnya manusia ini. Potong aja, cepet, Dik. Menunjukkan Nanti itu kebodohannya di depan kita. Coba Dik. Ini masih. Kau dengar? Mereka tertawa melihatmu. Saya tidak goyang dengan tertawa itu. Tertawa dusta. Dusta ku bangga. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta di balik prasasti ini. Ini sih, benernya Dik. Ini. Bumbunya cari itunya kayu, Bang. Ya. Bumbunya ada? Saya sengaja menggunakan kain putih ini dengan harapan saya akan tertulis jelas salinan prasasti itu. Kau paham maksud dari saya? Tentu saya tidak sebodoh itu untuk kau jelaskan. Baik. Dan saya ingatkan lagi untuk dirimu. Apa perjanjian kita sebelumnya? Bila mana kau bisa membuktikan kesalahan dari prasasti ini, dari pedoman Antum Waris ini, maka kau kuanggap menang. Dan saya akan menyembahmu dan berlutut di hadapan kakimu itu. Tetapi ingat, jika kau tidak bisa atau kau gagal membuktikan atas kesalahan dari prasasti Antum Waris ini, maka kau harus melakukan hal yang sama terhadapku. Baik.
kita kedatangan manusia yang akan menjadi pengikut dari prasasti Andumaris. Mungkin dia adalah salah satu manusia, mungkin satu-satunya manusia yang akan kita anggap sebagai saudara. Kau gugup manusia. Saya nggak gugup. Lihat saja. Saya hanya perlu bukti. Apa saja itu tulisan di dalam prasasti itu yang dituliskan oleh raja langsung. Cik, kau taruh ini di atas batu itu. Yakin bisa melakukannya sendiri. Silakan Mingar. Saya beri kesempatan untuk kau melakukan. Ular lu, Bu. Ular. Iya, Pak. Kamu betul banget. Hah? Saya bantu kalian. Saya bantu dirimu. Atas dasar saya tidak sabar lagi untuk mempermalukanmu. Bukan karena saya mengikuti kata-katamu. Baik. Sini. Seperti yang kau mau. Ambil, Bang. Hati-hati, Bang. Apa maksud membodohiku? Kau melakukannya tidak sungguh-sungguh. Katanya kau Lihat toh! Betapa bodohnya manusia ini. ngerjain ini loh, Mas. Tidak sungguh-sungguh. Baiklah, Kau harus melakukan ini dengan sungguh-sungguh, Mingar. berikan sedikit waktu untuk kami berbahagia. Harusnya kau melakukan ini dengan sungguh-sungguh, Mingar. Awas takutnya nyerang loh. Ambillah. Bang, ambilin, Bang. Tulisan apa ini? Saya tak bisa membacanya. Itu adalah tulisan dari bangsa kami. Tentu kau tidak bisa membacanya. Centernya itu, Bang. Silakan. Apa kau bisa membantu untuk membacakan ini? Tentu demi mempermalukan kalian. Baik, silakan. Saya beri syarat kepadamu. Kalau kau tak ingin repot, lepaskan saya dari sakit ini. Tidak. Itu jikalau kau bisa mengalahkanku atas perdebatan ini. Baik, tidak masalah. Silakan.
Iya lah Pak. Tahu tadi semukit potong. Kayaknya gula saya ini tangannya juga. Lembutnya banyak banget. Antum waris. Sebelumnya saya tegaskan kepadamu, ini adalah intisari. Jikalau saya baca, jikalau saya ambilkan semua untuk kalian, butuh waktu berpuluh-puluh hari untuk menyelesaikannya. Baik. Dan saya ingatkan, prasasti Andum Waris adalah prasasti sebagai tanda bukti, tanda perjanjian. Dibaginya 2 kerajaan yang berasal dari 1 kerajaan, yaitu Raja Sengkologeni kepada kedua putranya, Gandarjaya dan Jagadrangsa. Ya. Ini adalah saripatinya. Baik. Terbaginya 2 kerajaan itu dengan tujuan kebaikan. Saya tegaskan itu agar kalian tidak lagi bertanya. Ya. Andum Waris. 1, tentang kepemimpinan. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mementingkan kepentingan rakyatnya dan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Dan pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang menganggap dirinya hanyalah pelayan dan rajanya adalah rakyatnya sendiri. Yang kedua, tentang keadilan. Keadilan bukanlah hanya sekedar tentang kesetaraan dan kesamaan. Tapi keadilan hanya akan tegak melalui penyesuaian. Baik. Terus. Yang ketiga, tentang persaudaraan. Kita semua bersaudara. Kita semua menjalin hubungan yang baik. Sesama makhluk yang baik. Terkecuali manusia. Manusia adalah musuh bagi kita. Dan yang keempat, tentang kepercayaan. Percayalah bahwasanya Tuhan itu ada. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tetapi yakinlah, Dia hadir seperti angin, menjalar di setiap tempat, dimanapun kita berada. Dia menghidupi kita seperti air, dan Dia menerangi kita dengan cahaya. Yang kelima, tidak akan pernah terjadi kedamaian apabila kita masih dipimpin oleh banyak raja. Yang keenam, Stop dulu. apa maksudmu menghentikan itu? Stop dulu. Tutup dulu. Kau sudah membacakan 5 poin isi dari perjanjian Andum Waris oleh raja yang dituliskan secara langsung. Dari 5 yang kau sebutkan tadi saja, saya sudah menemukan titik kesalahan ada 2. Saya itu tidak perlu banyak-banyak. Bahkan kau sendiri
belum sempat berpikir. Atau jangan-jangan yang kau katakan ini hanyalah jalan pintas agar kau merasa menang. Makanya tunggu dulu, dengerin saya dulu. Di nomor 3, kau mengatakan kita semua itu bersaudara, kita semua itu bersahabat, kecuali manusia. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Betul. Ya. Bahkan manusia adalah musuh bagi kami. Nah, kau mengatakan di nomor 3 tadi. Iya, ngerti. Ya. Itu sudah melanggar aturan syariat di dalam pedoman saya. Betul. Kita diciptakan itu saling menjaga, saling mengayomi, saling mengasihi. Kita tidak membedakan dari bangsa manusia, dari bangsa jin, dan dari bangsa pertumbuhan. Kita harus saling menjaga. Kita harus diwajibkan untuk rahmatan lil alamin. Saya menolak itu. Bagaimana bisa Ngeblur. kami bersahabat denganmu sedangkan kau sendiri adalah makhluk yang hina, makhluk yang nista. Asal kamu ketahui, Banyak dari bangsamu merusak semuanya yang ada di bumi. Banyak melakukan kejahatan. iya, Banyak sekali melakukan kesalahan. Maka wajar bila mana prasasti ini, pedoman ini mengatakan manusia adalah musuh kami. kau mengatakan hanya banyak, tidak semua, iya kan? Berarti ini bukan hukum pasti. Kalau di situ kau mengatakan semuanya, bolehlah kau ditulis seperti itu. Kau hanya mengatakan kebanyakan, hanya mengatakan banyak. Berarti tidak Semuanya manusia itu sama. Betul, masuk. Mas, betul mas. itu hanyalah ikut ke dalam golongan tertentu. Jadi tidak bisa dihukumkan paten. Bunyi nomor 3 itu. Berbeda dengan bangsa kami. Bangsa kami jikalau melakukan kesalahan, mereka akan segera bertobat. Lah, jika kalau bangsa kami ya ada yang salah, harusnya itu ditolong. Diingatkan. Harusnya diingatkan. Dirangkul. Bukan Jangan malah dimusuhi. Oh. Jangan malah diinjak-injak. Oh. Jangan malah dihinakan. Jangan malah kau cemplungkan ke neraka sekalian. Harusnya kau tolongin. Harusnya kau angkat derajatnya. Harusnya kau sayangin. Oh. Itu pedoman yang benar. Jangan kau hinakan. Jangan kau injak-injak sekalian. Maksudmu, pedomanku salah. Hah? Udah tahu, lah pedoman kan manusia adalah musuh bagi bangsamu. Kau mengatakan seperti itu dengan alasan manusia itu banyak merusak, banyak yang keliru. Jawaban yang pertama, saya menyangkalnya tidak semua manusia. Yang kedua, jika memang ada manusia yang seperti itu, harusnya diingatkan. Harusnya kau tolong manusia itu yang sedang tersesat. Yang berarti adalah bangsa dari kami. Masa kami melakukan kesalahan, kami ingatkan tapi tidak terjadi manusia. Berarti kau tidak adil melakukan itu. Hidup kita berdampingan loh. Sampingan rahmatan lil alamin tadi udah dibilangin. Oh. Ya dik? Iya. Iya loh. Juga nomor 5, kau mengatakan dunia ini Tidak akan pernah tercapai sebuah kedamaian bila mana masih dipimpin oleh banyak raja, banyak pemimpin. saya membenarkan itu. Bangsa apa lagi yang kau debatkan? Dengarkan dulu. Di pedoman saya, pemimpin saya hanyalah satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan saya mengakui bahwasanya kepemimpinan itu wajib satu. Jika ada kepemimpinan 2, bahkan boleh dibunuh. Itu hanya gambaran, karena di dalam ajaran kami itu tidak boleh. Dalam suatu kekuasaan, dalam satu kepresidenan, dalam satu kenegaraan itu, dalam satu keagamaan, tidak boleh dipimpin oleh 2 pemimpin. Wajib satu. Nah, itu benar. Ya, memang benar. Tapi Apa yang kau debatkan? Bodoh sekali kau manusia. Yang kita hadapin adalah 2 kerajaan. 2 wilayah. Maksudmu Kanyar Jaya dan Jagatraksa. Betul sekali. Apa salah dari mereka? Saya
malah pengen maju ini. Jangan-jangan saya menertawakanmu nanti. Tentu harus, Mas. Nih, Kau mengatakan itu benar. Lantas kenapa kau mendebatnya? raja. Siapa raja yang menulis ini namanya? Sengkolo Geni. Raja Sengkolo Geni mempunyai 2 putra, Kandarjaya dan Jakatreksa. Di mana tidak mungkinlah Raja Kandarjaya itu mau menghancurkan dan membentrokkan putra-putranya Tidak dengan mungkin. menuliskan catatan seperti ini. Itu yang pertama. Lantas bagaimana dengan hukum bahwasanya hanyalah satu raja yang berhak memimpin? Bukannya kau sudah mengiyakan dan mengindahkannya tadi? Ya, tapi yang kita hadapi apa buktinya? 2 kerajaan loh, bukan satu Prasasti ini kerajaan. adalah satu. Tapi prasasti ini berlaku oleh 2 kerajaan, Kandarjaya dan Jakatreksa. Masing-masing ada pemimpinnya kan, berarti Setiap kerajaan itu mempunyai kepemimpinan. 1. Dan mereka itu sudah berjalan dengan baik dan benar. Sesuai dengan apa yang Pembagian. diperintahkan oleh ayahnya. Tentu Jakatreksa dan Kandarjaya itu adalah 2 kerajaan yang dikdaya. Dua-duanya memiliki kemajuan yang sama. Bahkan kedua-duanya memiliki kebaikan yang sama. Tidak ada sedikit pun keburukan di antaranya. Lantas kenapa tertulis dalam kitab, dalam prasasti itu mengatakan dunia ini tidak akan damai jika masih dipimpin oleh banyak pemimpin. Padahal kan udah Berarti dibagi. itu tidak tepat. Harusnya yang ada di situ harusnya Pimpinlah kerajaan Nah, masuk dikit tak pinter. masing-masing. Nah, Maksudmu, pedoman kelima ini hanya berlaku setiap satu kerajaan. betul. Tapi di sini prasasti 1, 2 kerajaan. nah, Mohon maaf, ini hanya dugaan saya. Tapi insya Allah benarlah. Apa maksudnya, Mas? apa Mas? Ada kejanggalan apa gimana? Saya merasakan selama ini kau telah terbodohi. Apa maksudmu? Berani-beraninya kau. Lihatlah. Dengarkan saya dulu. Kau jangan menyuruh pasukanmu untuk menyerang. Kau mengatakan kebodohan kepadaku. Kau menyembunyikan kebodohanmu dengan kata, dengan cara membodohiku. Lihatlah saudaraku, apa yang dilakukan manusia ini. Dengan kebodohannya, dia menuduh kita yang bodoh. Saya bisa membuktikannya itu. Bukti apa lagi? Asal kau jangan teriak-teriak seperti itu. Mas, ini Mas. Masih diserang ini Mas. Kau stop semua pengikut-pengikutmu. Cukup. Biarkan manusia ini bicara. Saya rasa prasasti ini ada permainan tangan di balik perjanjian antum waris ini. Katakan dengan jelas manusia. Tuduhanmu ini tak berdasar. Prasasti ini sudah tidak murni dari penulis sang raja. Prasasti ini ada oknum-oknum tertentu yang menginginkan kekuasaan dengan jalan pintas. Saya merasakan benar. Kalau boleh saya akan buktikan di depan matamu langsung. Saya merasakan benar. Bukti apa yang ingin kau lakukan? Dik, sopekin ini, Dik. Ini yang kosong. Bah, pegangin, Bah. Bukti apa lagi? Dengarkan dulu. Ngomongin gak usah nyerang. Mas. Kau taruh sana. Terus lagi. Tunggu dulu. Apa maksudmu? Jika kau berani menaruh benda ini di atas prasasti lagi, aku bunuh dirimu saat ini juga. Membuktikan kok. Nah, saya hanya ingin membuktikan kepadamu. Mana sopan santunmu? Ya saya izin sama kamu lah. Tidak bisa.
Masih terpengaruh itu kali Mas. Belum ini. Ya apa salahnya kita coba? Kalau memang misalkan nanti salah, ya terserah. Baiklah, jika kau tidak bisa membuktikan, maka tidak ada lagi toleransi. Bahkan setelah apa yang kau ucapkan tadi, kebenaran apapun yang kau ucapkan tadi, sebagai balasan ketidaksopananmu ini, akan kubunuh kau juga saat ini. Baik. Jika kau salah, maka jika kau benar, jangan menyembahmu lagi. Bahkan lebih dari yang sebelumnya. Tidak boleh menyembah. Saya juga hamba. Jadi, kalaupun nanti saya benar, kau tak boleh menyembah saya. Kau tetap menjadi Tenang! Sini, kau boleh melihat. Punten, permisi ini. Biar lihat sama-sama. Kau memvisualisasikan tadi. Punten. Apalagi? Itu memang batu. Tapi ada sesuatu di balik batu ini. Selama ini kau terbodoh. Fokus, lihat baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil, Bang. Apa yang kau lakukan manusia? Panas loh Mas. Panas. Sama kayak tadi, Mas. Oh, sama yang kau pegang itu. Coba Bedakan. bedakan nomor 3 dan nomor 5. Saya serahkan padamu. Pegang saya. Ayo cepatlah bacakan. Kenapa kau ragu-ragu? 3 dan 5. Baik. 3. Tentang persaudaraan. Hargailah setiap makhluk di atas bumi ini. Kita semua sesama ciptaan Tuhan. Siapapun, dari bangsa apapun mereka, selama mereka berbuat baik, maka hargailah. Dan jika saudaramu, sahabatmu, melakukan kesalahan, maka tuntunlah dan ingatkanlah atas kesalahan mereka. Nomor 5. Lima, tentang perdamaian. Telah terbagi satu kerajaan yang saya miliki. Sengkolo Geni menjadi 2 bagian. Yang dipimpin oleh kedua putraku, Gandarjaya dan Jagadraksa. Dengan harapan mereka, kedua putraku, akan memimpin kedua kerajaan itu dengan baik dan damai. Karena saya percaya mereka adalah putra yang baik yang saya besarkan dengan kasih dan sayang. Dan saya percaya kepada mereka atas semua kecerdasan yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki. Keyakinan saya,
dua kerajaan itu akan hidup berdampingan, makmur bersama, damai bersama, tanpa perselisihan. Turun ayo, saya pengen lihat mukamu. Mana yang benar? Kenapa kau melakukan seperti itu? Ayolah bangun. Bangun. Sudah tadi itu Mas Gano udah ngomong. Saya menyembahmu, Tidak boleh. siapapun namamu. Dengarkan dulu Mas Gano ngomong apa, dengarkan. Saya tidak mau disembah. Saya juga mahir. Saya hanya menepati janjiku. Tapi- Saya akui, Jika kau mau, saya kalah. jika kau mau, marilah kita bersahabat. Marilah kita menuju jalan kebaikan yang benar, yang lurus. Jika kau tidak ingin disembah, lantas Tuhan siapakah yang pantas untuk saya sembah? Sedangkan yang saya perjuangkan ini ternyata salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta alam semesta. Bagaimana cara saya untuk menyembahnya, untuk mengabdi kepadanya? Sembuhkan saya dulu. Baiklah, tentu atas kemenanganmu. Adakah lepaskan? Mas, banyak-banyak nyerang, Mas. Cukup, cukup semuanya. Cukup, cukup. Adakah? Curang ini, curang. Dekatlah denganku. Kalian saudaraku, dengarkanlah. Ikuti mereka. Ke jalan kebaikan. Banyak-banyak nyerang loh. Selama ini kita telah terbohongi. Udah sembuh, Mas? Kita terbohongi. Cukup. Ikutlah denganku bersama manusia ini. Mas. Cepat lepas kau. Lepaskanlah hati-hati manusia. Cepat deh, pulang, Tik. Pergi dari sini. Ayo pulang, ayo. Pergi dari sini. Pinggir dulu ini, Dik. Manusia. Ini bukan lawan kita, Dik. Bisa, Mas. Dia mempunyai puluhan ribu pasukan, Dik. Itu keluar, udah keluar itu. Udah keluar. Asal, pelan cepetan. Wah, bangun. Ayo, cepetan. Ayo, pulang. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera dan salam Om Swastiastu. Oke teman-teman, ini adalah salinan dari Foto ini. Video. Ini adalah salinan dari prasasti perjanjian Andum Waris yang sudah dituliskan ke kain kaosnya Mas Diki. Saya Diki korbankan kaos Pas lu, itu lu. Oh, itu lu. wis pas lu. Belakangnya Belakangnya. Jaket terbaru kaset. oke, karena tim Gasai sudah menyelesaikan misi ini, jadi enteng ya. Saya yang berat lu. Apa sih? Lu harusnya kayak gini. Menawan. Katewangi Beto karo yen awan mati yen wangi iso wedi ngajak kancane Masuk. engko nyatake wewe yen padha
Tak. Tem nggak saya masuk. Masuk. Wah. Pedangin, ayo pedangin. Allah. Ujungnya jetor apa? Alhamdulillah. Aduh, BM parah Nyik. Ponido. Gini. Oh ya. Habis bersenang-senang, jangan lupa mengucapkan Alhamdulillah. dan astagfirullah. Karena hati-hati di balik kata senang loh. Ya. Karena bangga dan bunga itu sama tapi berbeda. Manusia itu tidak boleh bangga, tapi bolehnya itu bunga kalau bangga. Ini tim gasnya bukan bangga teman-teman, tapi bunga. Jadi bunga sudah menyelesaikan misi yang tidak di pikiran ya, rumit, tapi bisa menyelesaikan ini dengan baik, dengan lancar. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video dari awal sampai akhir, dan jangan lupa membeli jaket, Bang. Oke. Kembali lagi dengan PM. Bocah marketing. Aduh, BM parah Nyik. Ngok. Oh ya, Mbah. Kali ini pokoknya yang belum beli jaket harus beli jaket pengusir derita, gundah gulana dan galau merana. Masuk. Melebo. Saya juga pakai di. Oh ya. Bojowan nggak pakai. Yang bener bang. Kamu Intinya ini nanti jaket galau. pengusir derita, gundah gulana dan galau merana. Mungkin kemarin saya promosi bangetin senang. Kemarin bablas nyanyi yang bakso dimakan digigit ikan berompong. Ini seperti ini. Yang belum punya, yuk berat yang di Karangmil Tembelang pokoknya harus beli jaket pengusir derita, gundah gulana galau merana. Harganya cuman 200.000 rupiah. Dengan membeli jaket ini, sama saya sudah menolong Bang Mar. sama aja dengan menolong saya. Ngeromet saya berarti diendel sama panjenengan semua. Masuk. Harganya 200.000. Hubungi nomor 082135923226. Jaket pengusir derita, gundah gulana dan galau merana. Kring. Halo. Bawa yuk pesen jaket pengusir derita, gundah gulana dan galau merana. Itu kalau bapak-bapak. Ya. Kalau tante-tante. Halo Mbak Wahyu. Mau pesen jaket pengusir derita, gundah gulana dan galau merana. Plus Mas Danang. Plus Mas Gana. Biasanya kan ada kalau ini, tapi jangan boleh. Itu udah punya Melviano. Jangan diminta. Yang diminta jaketnya saja 200.000. Hubungi 082135923226. Masuk. Boleh apa enggak? Ya mah. Aduh, BM parah Nyik. Pokoknya beli jaket pengusir derita, gundah gulana dan galau merana. You berat, love you full. Love you full katanya Wan. Wah. Aduh, BM parah Nyik. Emang ketagihan ya. Istirahat. Diki istirahat katanya, Diki istirahat. Buat Mas Diki ya, tolong dikendorin dulu masalah. Selenteman. Alhamdulillah Diki sudah. Ini loh, Alhamdulillah. mustar alami loh. Oh lah. Tapi sayang ini loh Mas loh. Cuma satu ya. Cuma satu saya juga nggak dikasih loh. Doain teman-teman. Saya nggak dikasih. Semoga cepat dapat modal, insya Allah kita bikin. Amin. Mustar alami. Kaosnya belum muncul. Mustar alami yang dulu gimana? Alami. Nah. Dalam coba. Oke, kembali lagi dengan saya Bang Marsan BMB Alam. Jumpa lagi dengan saya balik-balik kalasan. Balik-balik. Ini malah terlalu senang ini. Kalau badangik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mbah Dang X. Pak. Bah. Aduh, BM parah Nyik. Ini kok. Kalungnya setrono kebo ya. Kalungnya sebetulnya badangik. Bro, jangan bercanda. Itu kepala Mbah dulu makanya
Ini tulisannya nggak Kalung bisa yang dibaca. toh gitu Saya juga janjinya nggak bisa. mudun. Ini dibawa pulang buat kenang-kenangan. Dibaca nanti mas di rumah mas. Baik. Oh, Dibingkai itu. Tapi bau keringetnya Diki apa ya? ya bekas kaosnya Diki ya bau Diki lah. Saya akhiri teman-teman. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Nusantara. Salam Om Swastiastu.